Bukhari Masuri ini masih menjadi ketua PWNU juga mengatakan Islam kita adalah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'iyah ala Indonesia. Dulu sudah diterapkan begitu oleh Kiai Bukhari. Beliau ini senior saya ketika saya jadi ketua Ansor Jawa Tengah, beliau ini ketua NU Jawa Tengah. Ketika kakak saya kemudian yang menjadi ketua umum Ansornya, saya komandan Bansernya Jawa Tengah. Dulu juga sama, Islam ala Indonesia, ala Syafi'iyah, ala Ahlussunnah wal Jamaah. Nah sekarang kemudian karena semakin mengerucut Indonesia makin tidak jelas, penipuan tidak hanya dilakukan oleh tukang copet dan tukang jambret, tapi penipuan-penipuan itu dilakukan oleh para pelaku negara dan sangat memalukan. Maka kemudian NU kembali meneguhkan bersamaan dengan itu masuknya paham-paham ISIS yang itu sekarang sudah terbuka semua siapa pendukung ISIS. Negara-negara barat siapa pendukung Wahabi, negara-negara barat siapa pendukung yang lain dengan cara menghancur leburkan dunia Islam dan mensiahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan Wahabi. Jadi harus tahu kita ini berhadapan bukan dengan Syiah tetapi dengan Wahabi. Syiah ada yang oleh keputusan Nahdlatul Ulama dan pertemuan ulama sedunia, ada dua Syiah yang boleh, karena banyak perawi hadis juga dari Syiah yang dibolehkan, yang tidak boleh dikafirkan atau dihalalkan darahnya. Nah, sekarang dikebuka semuanya bahwa kejahatan itu akan disamakan nanti Wahabi dan Syiah. Tidak sama. Kita tidak Syiah, tetapi tradisi-tradisi kita sesungguhnya adalah tradisi-tradisi Syiah itu sendiri. Jadi NU itu Syiah cultural, misalnya bubur abang putih, besik kubur, sedekah bumi, 3 hari, seminggu dan sebagainya, bikin cungkup dan sebagainya, itu adalah tradisi Syiah. Dan kalau kita tahu Syekh Siti Jenar itu Syiah. Syekh Subakir yang kita anggap sebagai salah satu wali songo itu Syiah, yang menanam Rajah Polo Cokro di daerah Magelang dan Pati di daerah Gunung Kendeng itu Syiah. Dan banyak tradisi-tradisi. Tetapi kita tidak membedakan bahwa mencintai Sayyidina Ali belum tentu Syiah, mencintai Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar belum tentu Sunni. Tetapi bahwa NU mencintai Khulafaur Rasyidin, bahkan khulafa yang lain, amirul yang lain yang baik-baik, tidak pernah membedakan ini imamnya Syiah, ini imamnya Sunni. Mencintai Sayyidina Ali sebagai bentuk penghormatan kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian juga mencintai Sayyidina Abu Bakar merupakan penghormatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sahabat sekaligus mertua dan sekaligus pendamping utama ketika melakukan hijrah dan ketika dikejar-kejar orang di Gua Thur. Ada sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tradisi pentasbihan Torekoh diawali dari Sayyidina Abu Bakar ketika di dalam gua dalam keadaan yang hopeless, tidak ada harapan apapun. Lalu Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Mari kita bareng-bareng, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Inilah yang dipegang menjadi tradisi sampai sekarang, menjadi pembayatan torekoh-torekoh yang berkembang dan muktabar di Nahdlatul Ulama. Ada sekitar 48 cabang torekoh yang muktabar, dan ini juga yang mewarnai kemudian menjadi tradisi kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. Ketika dalam keadaan negara gonjang ganjing, maka muncul sikap
pembelaan terhadap negara sebagai bentuk pembelaan, kepada bangsa dan negara. Pembelaan terhadap bangsa dan negara menjadi bentuk pembelaan terhadap akidah Islam yang kita anut, ala ahlussunnah wal jamaah, hubul waqt minal iman. Maka dulu ulama-ulama kemudian meneriakkan hal yang sama. Teriakannya adalah iskariman al-mut sa'idan. Mari bareng-bareng kita teriakkan yang kita sudah lupa semuanya, sehingga saling berantem sendiri. Ayo bareng-bareng teriak yang keras. Iskariman. Iskariman. Kalau saya bilang is disebut kariman. Aumut sahidan yang keras. Coba dulunya yang tegak coba. Ini boleh daliti gini kayak kurang makan semua. Nanti dikasih makan semua. Ngaji yang melentuk aja. Keplek boleh melentuk. Ngaji yang tegak. Is kariman. Aumut sahidan. Is kariman. Aumut sahidan. Is kariman. Aumut sahidan. Ulangi pakai kepala tangan. Ini saatnya sudah harus siap kita ini, sudah nggak karu-karuan negaranya. Kepal tangan dan teriak. Iskariman, aumut sahidan. Iskariman, aumut sahidan. Iskariman, aumut sahidan. Nah, begitu. Harus sudah mulai bangkit. Saya mulai 14 tahun yang lalu sampai 4 tahun yang lalu saya masih mengatakan, cepat atau lambat kita akan berhadapan dengan Wahabi. Dan di YouTube sudah semuanya. Sekarang terbukti. Cepat apa lambat penyerangan melalui Ahmadiyah tidak berhasil kita bela. Sekarang sudah Syiah. Bahkan orang NU disebut Syiah. Habib Pesek yang lecet itu malah maki-maki pengurus NU seolah-olah dia orang NU, padahal dia Wahabi. Bahasa Mahfud lihat di Tempo, acara Tempo. Bahasa mengatakan Wahabi. Tapi sekarang maling, ya, teriak maling. Maka kalau sampai cuma lidaliti saja, ya semua nasibmu begitu. Minggunya kiri, lidaliti, mengaruhi suarga gambiro. Amal nggak punya, segala nggak punya. Maka mulai tata kembali barisan softnya. Nggak usah takut mati. Saya dulu jadi panglima pasukan berani mati, sampai sekarang juga nggak mati-mati. Kalau belum saatnya mati nggak mati. Tetapi harus ingat, engkau kepingin masuk surga harus mati dulu. Nggak ada ceritanya orang masuk surga sak gudul-gudul gitu, nggak pernah. Ini yang barangkali nanti nggak tahu kita ngajinya ini apa, ya Bukhari, sesuai moodnya saja. Barangkali nanti kita bisa dilanjut dengan diskus-diskus yang lain, karena kondisi sekarang Indonesia sudah gonjang-ganjing nggak jelas. Penipu sekarang tidak hanya di lapis bawah, sudah jadi wakil, sudah jadi ketua DPR, masih meres, masih jadi maklar, masih minta ini, minta itu. Memalukan. Kalau bahasanya Omah Irama, terlalu. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Abah Al-Mulki, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang seperti yang saya janjikan pada malam Jumat yang lalu, malam hari ini saya akan bicara, karena tempo hari saya tanya, sudah tahu ini? Belum. Dulu pernah saya terangkan? Belum. Ya, saya terangkan malam ini, yaitu tentang perjalanan roh. Perjalanan roh atau nyawa. Nyawa itu apa? Bagaimana? Menurut Al-Quran, kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan merasakan mati. Berarti setiap yang hidup pasti ada nyawanya. Kalau nyawanya diambil merasakan mati. Kita semua yakin nyawa itu ada. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu kayak apa nyawa. Kalau badan manusia, jasad, jadi raga dan nyawa, jasad dan roh. Ada jasad, ada roh. Kalau jasad setiap orang tahu, bisa dipelajari sampai mendetail. Kayak namanya dokter itu, onderdil manusia itu dibedel. Setiap mahasiswa yang kuliah kedokteran pasti diajari kecuali teori dalam buku dan juga internet, pasti mempraktekkan bedah mayat. Setiap orang mau jadi dokter dalam kuliah mesti ada praktek bedah mayat, mulai dari kepala sampai kaki tahu semuanya. Lubang hidung ini hubungannya dengan telinga apa, dengan mulut apa, sampai kepada perut, sampai kepada kemaluan, semuanya dibedah. Sampai yang sekecil-kecilnya. Mengenai jasad, orang bisa melihat, bisa tahu banyak. Tapi tentang roh, tentang nyawa, nggak ada yang tahu. Yang hidup ada nyawanya, nyawanya di mana kayak apa nggak ada tahu. Nyawa itu di mana tepatnya? Ya dulunya di alam arwah. Wa id akhadha rabbukum. Dan ketika Allah mengambil min bani Adam min zuhurihim dzurriyyah, ketika Allah mengambil nyawanya anak cucu Adam semua dikumpulkan, ditanya alas tu birabbikum, kamu mengakui aku ini Tuhan atau tidak? Qalu bala syahidna. Nyawa-nyawa sebelum hidup semuanya sudah ditanya. Kamu menyaksikan bahwa Allah Tuhan? Ya, kami menyaksikan. Jadi sebelum lahir orang itu semua mengakui ada Tuhan. Itulah sebabnya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan pasti sesuai dengan fitrahnya, yaitu iman. Bayi lahir pasti sesuai dengan fitrahnya, yaitu iman yang tauhid. Oleh karena itu semua bayi yang mati nantinya di surga insyaallah. Cuma di dunia hukumnya mengikuti orang tuanya. Kalau anaknya orang Islam mati ya disolati. Tapi kalau orang Islam nggak disalati. Tapi di akhirat orang yang nggak punya dosa sesuai dengan fitrahnya, ya tidak di neraka. Arwah, ketika di alam arwah. Lalu masuknya dalam tubuh manusia itu kapan nyawa itu? Ketika menurut hadis Nabi Muhammad SAW, wa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqatan. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghatan. Tsumma nufikha fihi ruh. Diciptakannya manusia dalam perut ibunya, tadinya mulainya ya dari tanah ya, kemudian terusnya, tapi di dalam hadis ini dikatakan terciptanya manusia dalam perut ibunya itu 40 hari berupa nutfah. Yang dimaksudkan nutfahnya itu sel sperma yang sudah membuahi buaidah. Dalam bahasa Arabnya buaidah itu telur perempuan. Jadi sel sperma sudah membuahi buaidah atau telur, lalu menempel di dinding rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah seperti itu. Masih berupa seperti sperma 40 hari. Kemudian menjadi darah yang kental 40 hari. Kemudian menjadi daging segumpal 40 hari. Jadi 40 tambah 40 tambah 40 berapa itu? 120 hari berarti 4 bulan. Ketika sudah umur 4 bulan, nufikha fihi ruh, nyawa mulai dimasukkan. Maka dari itu kalau bayi sudah umur 4 bulan sudah mulai gerak-gerak. Nafsu ruh umur 4 bulan. Maka ada orang Jawa yang bantai mayat bukan 7 bulannya tapi 4 bulannya. Orang Jawa nyebutnya ngapati. Karena waktu itu dimasuki nyawa
ditulis nasibnya juga. Tempatnya nyawa di mana? Apa di otak? Apa di hati? Apa di jantung atau di mana? Tidak ada keterangan. Tapi menurut tanda-tanda yang saya lihat dan sesuai dengan penjelasan para ulama, nyawa itu menempati seluruh tubuh. Jadi satu titik tapi menempati seluruh tubuh. Buktinya apa? Ketika orang meninggal dunia, nyawanya dicabut, itu hilangnya dari bawah ke atas. Terakhir di ubun-ubun. Ketika nyawa dicabut, itu hilangnya dari bawah ke atas. Buktinya ketika Nabi wafat, itu merasakan nyawa sampai di lambungnya. Ketika itu Nabi didatangi malaikat Israel, Nabi menyebutnya malakul maut. Israel itu bahasa Suryani ya, bahasa Arabnya malakul maut, malaikat jurupati orang Jawa katanya. Ketika malaikat Israel datang, Nabi bertanya, ya malaikat maut, ajita zairan am qabidun. Malaikat jurupati, kamu datang ke sini ini besuk, nengok saya sakit, au qabidun atau mau nyabut nyawa saya? Nabi bertanya begitu, malaikat Israel jawabnya begini, ya Rasulullah, jitu zairan wa qabidun in azin tali. Kedatangan saya ke sini pertama nengok Nabi sakit, besuk. Yang kedua kalau diizinkan saya mau nyambut nyawa Nabi, kalau diizinkan. Karena memang mereka itu sopan sama Nabi. Kalau nyambut bukan ya asal aja. Nggak usah pamit ya. Lu lagi ngaji pun. Karena Nabi dia bilang gitu, kalau boleh saya mau nyambut nyawa Nabi. Lalu Nabi bertanya, mana temanmu Jibril kok nggak kelihatan? Lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang, memberi salam begini, Assalamualaikum ya Rasulullah, innallah yuhibbuka salam. Assalamualaikum kanjeng Nabi, saya menyampaikan salam dari Allah. Dapat titipan salam dari Allah. Bayangkan betapa besarnya Nabi kita itu. Dapat titipan salam dari Masya Allah. Saya baru dapat titipan salam dari gubernur itu banyak bukan main. Ada tamu bilang Pak Gubernur ngatur ke salamnya gubernur. Oh iya Pak Gubernur bisa bilang, anggur bol tak bintani. Kemarin Pak Gubernur kirim salam pada saya. Baru gubernur. Ini Nabi mendapat titipan salam dari Masya Allah. Allah yang buka salam. Betapa besarnya Nabi kita. Kamu harus hormat Nabi. Kamu hormatnya Nabi kayak gitu. Malaikat pada sopan. Allah kirim salam. Kita kadang-kadang nyepelekan. Jibril dalam hari ini hari terakhir aku hidup di dunia dan pertama kali aku akan mengalami alam akhirat. Benar ya Rasulullah. Kalau aku mati bagaimana Jibril? Kalau panjenengan wafat, ketahuilah malaikat semua di langit di surga sudah pada berbaris perlu menjemput kedatangan roh panjenengan. Bahkan para bidadari sudah pada masuk calon, pada make up di calon. Kalau saya waktu ngaji dulu, ya saya memberi makna ya pepaes, para bidadari podo pepaes. Nah sekarang ya make up. Bidadari pada make up menjemput rohnya Nabi, Masya Allah. Berarti Nabi masuk surga. Terus Nabi bertanya, lah umatku besok bagaimana? Loh, ini loh. Pemimpin yang baik itu begini. Akan wafat kurang berapa menit masih sempat menanyakan, memikirkan umatnya. Orang jalur saham itu orang. Itu ngerti arep leren. Lu kadang-kadang bupati gitu. Bupati mau leren itu malah mantu. Camat-camat lurah-lurah juga kan itu sumbangan. Terus ngerti arep leren malah Nabi enggak akan wafat itu. Sudah tahu akan wafat, memikirkan umatnya. Bagaimana umatku besok? Jibril menjawab, besok hari kiamat tidak ada Nabi masuk surga sebelum engkau masuk surga ya Rasulullah.
Dan semua umat manusia, belum ada yang masuk surga sebelum semua umatmu semua masuk surga. Alhamdulillah. Kita umat yang terakhir, masuk surganya lebih dulu. Kalau begitu malaikat Israel yang malaikat maut cabutlah nyawaku, lalu dicabut. Nabi tenang. Tapi setelah nyawa sampai di lambung, Nabi mengeluh, merasakan sakitnya. Dicabut sampai lambung, Nabi mengeluh, merasakan sakitnya. Beliau mengatakan, "Masadda mararatal maut." Alangkah pedihnya mati itu. Nabi merasakan sakit, apalagi kita. Ini menunjukkan nyawa dicabut sudah sampai mana? Lambung, lalu dicabut naik. Akhirnya sampai tenggorokan. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yaqbal taubatal abdi ma lam yugharqi. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selagi nyawanya belum sampai tenggorokan. Dalam Quran dikatakan, "Falawla idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun." Ingat, kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, pada waktu kamu diberitahukan di mana tempatmu nanti. Kalau nyawa dicabut sudah sampai tenggorokan, orang diberitahu nanti kemana? Apa ke surga, apa ke neraka. Kalau calon surga, ketika nyawa sampai tenggorokan, maka dia diberitahu surga. Kalau ahli surga. Kalau dia ahli neraka, diberitahu dulu tempatmu di sana. Sehingga kalau ada orang tobat setelah melihat calon ahli neraka, nggak diterima. Sudah tahu kalau mau masuk neraka baru tobat. Seperti dikatakan Al-Quran surat Yunus mulai ayat 90 itu cerita tentang Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sehingga ketika Fir'aun sudah diterjang ombak dan hampir meninggal, hampir mati, lalu dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illa ilah Bani Israel." Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Dan aku termasuk orang Islam. Sudah tenggorokan, nyawanya sampai tenggorokan, sudah tahu dia akan mati. Dia tobat. Maka dibentak oleh malaikat Jibril. Banyak malaikat Jibril paling benci, dua yang paling dibenci Jibril. Satu setan, nomor dua Fir'aun. Paling benci dengan Fir'aun. Jibril itu cerita pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau kamu tahu waktu Fir'aun maghrib di laut, apa? Jibril ngambil dipukul mukanya Fir'aun dipukul. Al-ana waqad asbaita qablu. Baru sekarang kamu beriman. Padahal sebelumnya kamu telah menentang Allah. Wa kunta minal mufsidin. Kamu merusak. Setelah mau mati kamu sekarang baru ingat, baru mau beriman. Surat Yunus ayat 91. Yang mengherankan, ayat 92 menjadi tanda tanya dunia. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Maka aku fal yauma hari ini aku selamatkan jasadmu, jenazahnya Fir'aun diselamatkan Allah agar menjadi contoh orang di belakang lain. Kebanyakan manusia enggak memahami ayat-ayat Allah. Coba ayat kok diakhiri begitu. Itu tahun 611 Masehi. Ya sekitar 600 belasan Masehi. Ayat itu turun menerangkan jenazah Fir'aun diselamatkan Allah untuk contoh orang belakangan sampai hari kiamat.
Jenazahnya Fir'aun diketemukan baru tahun 1896. Dan nggak ada yang tahu. Baru diteliti tahun 1975. Pemerintah Prancis menawarkan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti jenazahnya Fir'aun. Diterima oleh Mesir. Lalu diteliti di laboratorium Prancis, dipimpin oleh seorang dokter ahli bedah, seorang ahli kandungan kebidanan, namanya dokter Maurice Bucaille. Agamanya Katolik. Setelah mengadakan penelitian, dia membuat laporan dan mengatakan, ini penemuan saya. Ternyata Fir'aun matinya tenggelam. Tanda-tandanya di dalam tubuhnya terdapat garam, sisa-sisa garam. Ternyata dia matinya kehabisan napas. Wah, dia merasa penemuan saya. Ada dokter Muslim bilang begini, jangan tergesa-gesa penemuan saya. Kok jangan tergesa-gesa? Orang Islam sudah bilang begitu tahun 600. Tahun 600 orang Islam sudah bilang Fir'aun itu jenazahnya diselamatkan dari laut tenggelam dan diselamatkan oleh Allah. Untuk contoh orang belakangan, kamu kok bilang saya menemukan? Orang Islam sudah lama ngomong gitu. Nggak mungkin. Diketemukan jenazahnya tahun 1896. Waktu Quran turun kan belum diketemukan jenazahnya. Waktu itu seandainya diketemukan juga nggak ada yang tahu kalau dalam tubuhnya itu ada garamnya, kalau nggak diperiksa dengan mikroskop yang teliti. Nggak mungkin. Akhirnya dia diberitahu jangan tergesa-gesa. Kalau nggak percaya, undang, tanyakan dokter-dokter yang agamanya Islam. Dokter yang agamanya Islam, ahli bedah ditanya, apa benar ajaran Islam mengatakan bahwa jenazah Fir'aun akan diselamatkan untuk contoh hari kiamat? Iya. Coba. Saya tak melihat Taurat. Dalam Taurat disebutkan Fir'aun tenggelam ketika mengejar Nabi Musa, tapi tidak disebutkan jenazahnya diselamatkan. Melihat Injil, benar, Fir'aun meninggal dunia di laut, tapi tidak disebutkan diselamatkan jenazahnya. Hanya Quran yang mengatakan bahwa jenazahnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah untuk contoh orang belakangan. Enggak masuk akal. Kalau dia tenggelam di laut lama, mestinya badannya, jasadnya, bangkainya hancur. Kalau dia dilemparkan oleh ombak lalu mendarat, lama di daratan tidak dibalas, pasti hancur. Nah, kok Quran mengatakan, hari ini aku selamatkan, kata Allah. Hari ini aku selamatkan jenazahmu agar menjadi contoh orang belakangan. Oh, berarti yang memberitahu ini Allah yang menurunkan wahyu Quran pada Muhammad. Berarti ini yang memberitahu Allah, berarti Quran benar-benar dari Allah. Aku masuk Islam. Langsung teriak, aku masuk Islam. Di hadapan dokter-dokter yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak mungkin. Muhammad itu cerita ini nggak mungkin. Muhammad nggak pernah baca buku, nggak pernah baca ini, nggak tahu teknologi, nggak tahu anatomi manusia. Kok bisa mengatakan itu? Mesti diberitahu oleh yang bikin manusia. Ini mesti diberitahu oleh Allah. Kalau begitu Quran asli dari Allah, lalu masuk Islam. Namanya menjadi Yahya Maurice Bucaille. Saya bicara itu nggak bisa melepaskan roh sampai tenggorokan, pasti ingat kepada Fir'aun.
Kalau sudah ingat Quran mesti ingat mukjizatnya Al-Quran. Masya Allah. Manusia belum tahu, Quran sudah tahu. Sudah dikatakan apa yang dikatakan Quran benar, kalau itu Quran itu benar-benar mukjizat. Nanti kalau Ramadan ada kesempatan saya terangkan mengenai mukjizatnya Quran. Banyak sekali yang menurut ilmu pengetahuan benar-benar cocok dengan ilmu pengetahuan. Besok Ramadan ya, kan sudah ambil lah. Wah, sopan mulut, baca mulut cuma dilala, nanti keluar tinggal 7 bulan. Saya terangkan tentang kemukjizatan Al-Quran kapan-kapan. Tapi hari ini kita yakin bahwa nyawa menempati seluruh tubuh manusia, buktinya tadi dicabut sampai lambung, akhirnya dicabut terus sampai tenggorokan. Akhirnya menurut hadis Nabi, kalau nyawa sudah keluar, mata itu melotot mengikuti keluarnya roh. Roh ke atas, ubun-ubun. Roh itu keluarnya di ubun-ubun. Lalu matanya melotot mengikuti jalannya roh. Berarti nyawa itu dicabut, hilangnya mulai dari bawah ke. Kalau begitu nyawa itu menempati seluruh tubuh. Menurut kesimpulan. Bukan di hati. Kalau di hati, ambil aja, udah mati. Kalau nyawa itu di jantung, ambil aja. Ternyata enggak. Nyawa itu menempati seluruh tubuh. Nah kalau sudah keluar gimana? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik ya iya Tuhan nafsul mutmainnah turja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Malaikatnya ngomongnya halus, keluar anak baik, anak sekolah tunggal, baunya harum, ditempatkan di sutra yang halus, lalu bawa ke langit, dilaporkan dulu, dibawa ke langit. Langit ke-1 minta pintu dibukakan, ya apa ini? Ini santri sekolah tunggal. Baunya harum banget. Sampai ke langit kedua, ketika sampai ke-7 diajarkan kepada Allah, ini ya Allah, diterima enggak? Diterima. Alhamdulillah. Lalu dibawa turun lagi, dikembalikan untuk melalui proses tanya jawab malaikat mungkar nakir di kuburan. Tapi kalau orangnya jelek, keluarnya udah dicaci maki sama malaikat, keluar kamu. Nyawanya orang jelek. Iya, dimarahi sambil baunya. Begitu dibawa naik sampai langit pertama ditolak. Baunya batang apa ini? Bangkai apa ini? Bau. Mau minta, nggak bisa ke atas ya, ditolak oleh Allah. Kembalikan ke bumi melalui proses ini. Selama ini nyawa di tangan malaikat, dipegang malaikat, jadi dimandikan tahu, dibungkus dengan kain kafan tahu, siapa yang nyolati tahu, siapa yang mikul ke kuburan tahu. Kalau orangnya baik minta begini, ayo segera, karena dia sudah diberitahu ketika nyawa sampai tenggorokan, tempatmu di surga. Jadi ingin kepengen tahu mana tempatku yang surga itu. Jadi mayat itu kalau baik minta disegerakan, ayo segera. Maka Nabi menganjurkan kalau ada orang mati segera dimakamkan. Kalau orangnya baik, karena dia kepengen segera tahu tempatnya yang baik. Kalau orangnya jelek, kata Nabi, supaya kamu gak kelamaan ke tempatan orang jelek. Kalau ada orang mati segera dikuburkan. Kalau orangnya baik, biar dia segera tahu tempatnya yang menyenangkan. Kalau orangnya jelek, biar kamu gak kelamaan ditempati orang jelek. Kata Nabi begitu. Dimasukkan dalam kubur, ke dalam jenazah orang. Ketika orang dimakamkan, kira-kira mendapat 2/3-nya atau 3/4-nya, nyawa mulai dikembalikan. Sehingga suara sendal di atas kuburan terdengar oleh mayit. Wah, begini mati ya. Jadi orang di atasnya itu terdengar suara. Maka dari itu kalau ditalkin mendengar, kalau ditalkin mendengar.
Orang mati bisa mendengarkan. Nabi pernah itu. Ada orang meninggal dunia itu enggak di rumah Nabi. Ketika lagi pulang di kuburan kok ada kuburan baru itu, siapa yang mati? Seorang perempuan itu yang melayani masjid. Oh, Nabi mendekat. Setelah kamu meninggal dunia, amal yang paling menolong kamu di kuburan ini apa? Orang-orang heran, Nabi kok nanya orang mati apa bisa dengar? Oh, dengar tapi kamu nggak tahu. Kata orang yang mati, yang paling menyenangkan saya, menolong saya di kuburan yaitu pekerjaan saya melayani masjid itu. Nabi juga pernah mendatangi sumur tua tempat orang kafir yang mati dalam perang Badar, dimakamkan di sumur tua. Nabi mendekat, ya fulan, apakah Allah sudah, janji Allah sudah kepada kamu sudah dipenuhi? Janji Allah pada aku sudah dipenuhi. Sayyidina Umar protes, aku kan mu'adzah dan la'arwakalah. Untuk apa ngomong orang yang sudah tidak punya nyawa? Nabi menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum biasma'il qawli minhu. Demi Allah yang diri Muhammad ada dalam kekuasaannya, kamu yang hidup tidak lebih mendengar daripada orang yang mati. Artinya yang mati yang mendengar, yang hidup ya mendengar. Kamu yang hidup tidak lebih mendengar daripada yang mati. Artinya sama-sama mendengar. Orang mati bisa mendengar. Kalau kita urut salam, dia bisa mendengar dan menjawab. Cuma kita nggak dengar. Kalau kita ziarah kubur, iya, tahu. Kalau orang itu baik, ditanya oleh malaikat, menurut hadis Nabi, ditanya tentang siapa Tuhannya. Apa agamamu? Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabiku, Quran pedomanku, Ka'bah kiblatku, muslimin muslimat, mukminin mukminat saudaraku, Ibrahim ibarat bapakku sendiri. Aku mati dan hidup berpegang pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orangnya dianggap baik, lalu digembirakan dia, dibawa nyawanya ke langit. Innal abrara lafi illiyin, nyawanya orang-orang baik dibawa ke tempat gudang nyawa di langit yang naik lebih tinggi lagi di arat, di empernya surga. Jadi orang-orang yang baik nyawanya ditempatkan di illiyin, tempat yang tinggi. Di sana mendapat rezeki dari Allah. Udaranya enak, pemandangannya indah, rasanya enak. Udaranya seger, suasananya menyenangkan. Nah kalau orangnya ditanya nggak bisa jawab, siapa Tuhanmu? Tuhanmu siapa? Dari bahasa Arabnya Nabi kalau menceritakan gitu. Kalau orang Jawa ya mau. Siapa nabimu? Apa agamamu? Gua dipukul sampai hancur, kempalkan kembali, dipukulkan kembali, dia disiksa sampai hari kiamat. Kecuali kalau diampuni dosanya, mendapat pertolongan karena doa saudara-saudaranya, diampuni dosanya, berhenti menyiksa, lalu dinaikkan ke illiyin. Nah kalau orang jelek dimasukkan ke sijin, wa innal fujjar lafi sijin. Sijin yaitu penjaranya orang-orang arwah, itu di penjara di sijin. Saya ulami, lalu saya tanya, bisa jawab enggak? Orang yang baik-baik nyawanya dinaikkan ke illiyin, ke langit, ditempatkan di illiyin, di sana mendapat rezeki, ya makan minum enak, pemandangannya indah, melihat tempatnya di surga, udaranya segar. Kalau dia orang jelek, tetap di kuburan,
di penjara di Sijin, digebuki sampai hari kiamat. Paham? Paham? Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu apakah ada arwah gentayangan? Rawan dijawab. Mungkin salah. Kalau ada itu nyawanya siapa? Pertanyaannya orang jelek. Orang jelek kok bisa jalan-jalan? Digebuki terus kok. Digebuki terus sampai hari kiamat kok bisa jalan-jalan itu loh. Kapan? Katanya orang anu dari wewe gombel di Semarang itu ada namanya gombel, wewe gombel. Kok iso nggodho wong keluyuran? Kuwi nyawane sapa? Kalau nyawanya orang baik, ngapain keluyuran di gombel? Di surga udaranya segar, makan enak, pemandangan buat apa keluyuran? Hah? Ngapain diancam? Oh itu nyawanya orang jelek. Apa mungkin dia bisa keluar? Digebuki terus sampai hari kiamat. Oh Pak Bukhari belum pernah melihat, saya pernah Pak Bukhari. Saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri ketika bapak saya meninggal dunia malam Jumat Wage. Bapak saya setiap malam Jumat Wage kelihatan duduk di kursi yang biasanya dia suka. Biasanya kalau malam Jumat Wage saya sediakan makanan kesukaan bapak saya. Karena kadang-kadang dia nengok cucunya, anak saya itu ditengok. Saya melihat, tapi nggak bisa diajak ngomong, dia diam duduk di kursi. Pak Bukhari kan nggak pernah lihat. Saya pernah lihat semacam itu. Saya ini mau balik, sering pindah ngaji, kadang-kadang 3 hari baru pulang. Suatu saat saya bepergian sampai 3 hari baru pulang. Ketika pulang malam hari jam 1, kira-kira jam 1 malam. Mau masuk rumah itu tetangga saya di sebelah itu duduk di depan rumah. Seperti biasanya kalau panas itu, orang Jawa nyebutnya ngisis. Bukan ngisis di Irak, itu bukan. Ngisis itu ngadem. Di depan rumah, saya gini, ngisis Pak, dia ngomongnya gini. Jadi saya tahu tetangga saya di depan rumah ngisis Pak. Saya masuk rumah, ditanya oleh orang rumah, ngomong kalau siapa Pak? Bapak ngomong dengan siapa? Tetangga sebelah, orangnya lagi duduk di depan rumah itu ngadem. Ngawur Bapak. Apa? Tetangga itu kan sudah meninggal dunia. Siapa bilang saya tadi melihat orang di depan rumah lagi ngadem kok? Ya Allah Pak, orangnya sudah meninggal dunia. Kapan? 2 hari. Jadi Bapak pergi, sehari dia meninggal. Apa iya? Saya keluar. Dan kalau nggak ada kursi, nggak ada orangnya. Lalu saya ingat, ma min ahadin minkum, tidak ada satu orang pun di antara kamu mesti ketika lahir itu disertai dengan yang namanya korin. Tak tulis kalau kamu mau ngetik. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni, rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak satu orang pun kamu lahir melainkan disertakan jin untuk menyertai kamu sejak lahir sampai mati. Sebagai kawan, sebagai batur, orang Jawa nyebutnya batur, bahasa Arabnya qarinun, qaf ra ya nun. Qarin itu artinya batur. Jadi setiap orang lahir pasti disertai korin, yaitu jin menyertai dia mulai lahir sampai meninggal. Dan korin itu bisa membok-membok, bisa berubah bentuk seperti orang yang disertai. Bisa menirukan. Jadi Bukhari lahir disertai korin, dan korin ini bisa menirukan saya. Korin bisa menirukan saya, bisa bergaya seperti saya, bisa menampakkan diri seperti saya. Jadi saya sedang ngaji sholat tunggal ini, lagi ngaji di sodok ini, mungkin di rumah juga ada Bukhari. Jangan kayak gini Bukhari boleh. Jin mungkin. Ini saya ngaji Jin apa Bukhari kenal.
Bapaknya Gus Mos, mbahnya namanya Kiai Khalil Arun. Khalil bin Arun. Mertuanya Kiai Bisri. Jadi Kiai Bisri punya anak baru diberi nama Khalil seperti mertuanya, punya anak kedua diberi nama Mustafa seperti bapaknya. Jadi Kiai Khalil itu mbahnya Gus Mos. Ketika masih hidup dulu. Begitu suatu saat Bunyai di rumah tiba-tiba Kiai Khalil lagi ngajar tiba-tiba masuk kamar ngajak tidur. Nah Bunyai yang mau karena diajak tidur suaminya, tapi curiga loh jam segini kok sudah ngajak tidur. Biasanya apa kalau ngajak tidur nggak begini, masuk langsung pakai serban ngajak tidur. Curiga, Pak saya ke kamar mandi dulu. Biar zaman dulu kamar mandi di luar rumah, nggak di dalam kamar, nggak di dalam rumah, kamar mandi di luar. Dia Bunyai keluar, ternyata Mbak Kiai Khalil masih ngajar di pondok. Oh kurang ajar ini. Ini tadi masih korinnya persis seperti Mbah Kiai Khalil. Begitu Bunyai masuk, korin sudah pergi. Nabi ditanya oleh sahabat, apakah Nabi juga disertai dengan korin? Nabi menjawab, iya, saya juga disertai korin. Hanya saja korin yang menyertai aku beriman bertakwa. Jadi nggak pernah membujuk saya berbuat jelek, nggak pernah mengujuk-ujuki saya buat jelek, nggak pernah. Kesimpulan saya, kalau begitu kadang-kadang jin juga membujuk kita berbuat jelek juga ya. Untungnya Nabi mengatakan begitu. Untungnya orang yang menyertai aku beriman dan bertakwa, jadi nggak pernah menggoda aku untuk berbuat jelek, kata Nabi. Jadi sekali lagi, adakah arwah gentayangan? Enggak ada. Lalu bagaimana kalau Nabi kok ketemu arwah? Apakah mungkin manusia ketemu arwah? Mungkin. Manusia ketemu arwah mungkin. Dalam Al-Quran ada itu. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menguasai nyawanya orang yang mati ketika dia mati dan menguasai nyawa orang ketika dia hidup pada waktu tidur, lalu dikembalikan nyawa itu. Orang yang ditakdirkan masih hidup dikembalikan, orang yang ditakdirkan tetap mati nyawanya ditahan. Ini menunjukkan ketika orang tidur itu nyawanya bisa ketemu nyawanya orang lain. Orang yang mati bisa memberitahu orang hidup dan terbukti. Pernah terjadi seorang, ini saya beritahukan, ini yang ngomong ini Muhammad bin Abdullah, tokoh Wahabi, tapi zaman dulu percaya kok gitu-gituan. Wahabi sekarang aneh juga percaya. Itu benar-benar asli kitabnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah ngomong gini, pada zaman Nabi ada orang mimpi ketemu perempuan cantik-cantik, baunya harum. Dilihat, tapi istri saya kok nggak ada ya? Istrinya sudah meninggal dunia. Istri saya kok nggak ada? Betulan nonton tadi. Bertanya, istri saya kok nggak pernah, nggak ikut kumpulan? Istrimu tuh nggak pernah kumpulan karena malu. Kok malu ada apa? Pakaiannya jelek. Bangun tidur, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi ketemu orang-orang perempuan cantik-cantik baunya harum. Saya lihat istri saya nggak ada. Saya tanya mengapa istri saya nggak ada? Nggak pernah kumpulan. Kok nggak kumpulan ada apa? Malu. Malu mengapa? Karena pakaiannya jelek. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, kamu beli kain kafan yang baru, yang bagus. Nanti kalau ada orang meninggal dunia, titip berikan istri saya. Namanya paket kain kafan. Saudara kalau mau jadi tukang penitipan, titipan kilat.
Enggak lama kemudian ada tetangganya yang perempuan meninggal dunia, benar-benar dia titip kain kafan pada tetangganya, tolong sampaikan pada istri saya. Lain hari dia mimpi ketemu perempuan itu, istrinya ikut kumpulan. Alhamdulillah. Jadi di sini ada talagi, ada pertemuan antara arwahnya orang yang mati dan orang yang hidup. Ada. Kalau saudara menengok kuburannya bapaknya senang, lama juga senang. Kalau saudara baca-bacaan senangnya bukan main. Yang senang bukan hanya bapak ibunya yang meninggal, tetangganya ikut senang. Ada orang yang nggak pernah ditengok oleh anaknya. Ada orang yang hampir setiap malam Jumat ditengok anaknya. Itu kadang-kadang ngarang anakmu kok orang itu ini, anakmu nek teko kene aku seneng. Angger bar moto aku melok kademen. Jadi yang dibaca untuk bapaknya, tetangga bapaknya ikut adem. Kuburannya ikut terang. Jadi orang hidup dan orang mati bisa ketemu, tapi tidak dalam keadaan biasa, dalam impian. Kalau kemudian ketemu orangnya, kemungkinan besar adalah qarin. Dan itu pernah dites oleh ulama Al-Azhar tentang qarin. Karena di Mesir juga ada kumpulan tukang mendatangkan arwah. Namanya Jam'iyatul Tahdhiril Arwah. Organisasi tukang mendekat nyawa, tukang mengundang nyawa. Di Indonesia ada namanya apa ya? Di Lampung. Datang gak dijemput, pulang gak di. Di Mesir ada, itu pernah dites. Ada datang orang yang kalau sudah arwahnya Imam Syafi'i didatangkan, ditanya apa saja mengenai pendapatnya Syafi'i, ya persis. Orangnya nggak bisa bahasa Arab, kalau sudah dimasuki rohnya itu ya seperti Imam Syafi'i, bisa bahasa Arab, bisa ditanya masalah fikih tahu. Tapi sebenarnya bukan Imam Syafi'i, qarinnya. Dites oleh ulama Al-Azhar. Di Mesir didatangkan Imam Maliki, datang Imam Syafi'i, datang Abu Bakar, Umar datang. Diajak ke Mekah, sampai di Jeddah dites, sampai di Jeddah datangkan arwahnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Abu Bakar, Umar bisa datang. Tapi setelah masuk Mekah nggak datang. Syafi'i nggak datang, Maliki nggak datang, Abu Bakar nggak datang, Umar nggak datang. Di Mekah kok malah nggak datang. Diajak ke Madinah, di Madinah nggak datang. Padahal Imam Malik kan ulama Madinah. Abu Bakar, Umar kuburannya di Madinah. Didatangkan arwahnya malah nggak datang. Kesimpulan ulama Al-Azhar, yang nggak berani masuk Mekah Madinah itu setan. Berarti yang menampakkan diri di Mesir, di Jeddah, di mana-mana itu bukan orang yang sebenarnya, rohnya yang sebenarnya, tapi adalah qarinnya. Jadi sekalian, jadi nyawa selama belum kiamat 7 hari masih di sekitar kuburan, tapi setelah itu naik ke langit. Hanya saja mengapa di Indonesia kok ada istilah 40 hari. Itu mungkin memperingati nangisnya bumi. Bumi ini kalau ada orang baik meninggal, dia nangis sampai 40 hari. Kamu ditanya oleh langit, kamu kok nangis, ada apa? Saya biasanya disujuti orang itu. Dia meninggal gak pernah menyujuti saya. Saya senang orang itu sujud. Setelah dia meninggal gak pernah sujud. Bumi ini menangis. Kalau ada orang soleh meninggal dunia, bumi menangis sampai 40 hari. Saudara-saudara sekalian, setelah sekian tahun akhirnya nanti pada hari kiamat, setelah malaikat tukang nyerompet namanya Israfil nyerompet, seluruh yang masih hidup mati. Semua termasuk binatang, manusia, jin, malaikat semuanya mendengar trompetnya malaikat Israfil, semuanya mati. Bar trompetnya saya reno, dewe mati bisa.
Mau hati kabeh. Berapa detik, berapa menit, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa abad nggak tahu. Keadaan itu nggak ada yang hidup kecuali Allah. Baqil la yamut. Allah itu tetap dan tidak akan mati. Lamanya berapa nggak ada yang tahu, hanya Allah yang. Lalu malaikat Israfil dihidupkan kembali, lalu dia meniup yang selanjutnya, semuanya yang mati hidup. Ketika dihidupkan, semua mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, qalu ya wailana mamba'atsana marqatina. Cilaka sapa sing nangekno aku? Enak-enak turu kok dibuka sapa? Orang kafir itu. Kalau orang mukmin enggak. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah semua para nabi yang mengatakan akan ada hari kebangkitan. Ya ini. Maka disuruh sakta berhenti karena itu lain yang ngomong. Ya wailana min marqatina, orang kafir. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, malaikat. Saudara-saudara sekalian, setelah itu arwah dikembalikan kepada jasadnya dan jasadnya baru. Apa bisa? Ya yang lama itu. Apakah manusia idza kunna idzaman wa turaban, kalau sudah jadi tulang, jadi debu bisa dihidupkan kembali? Aina naquduna wa aba'una al-awwalun. Apa bisa dihidupkan kembali? Satu sel pun bisa dijadikan untuk menghidupkan kembali. Hidup kembali, setelah hidup kembali lalu dihisab. Yang baik maka dia akan bisa melampaui surga, bisa sampai ke surga dengan melewati Shiratal Mustaqim. Walaupun lama, tapi bagi orang yang beriman sangat cepat. Hisabnya cepat, syariah hisab. Allah Maha cepat hisabnya. Kalau saudara ngitungnya manual ya lama, sisi loro pencet triliun enggak nyampe. Allah syariahun bisa coba bayangno takon siji-siji. Hartamu berapa? Ya lama kalau gitu, kalau Allah syariahun hisab. Orang yang baik dengan hisab yang tercepat akan sampai ke surga. Kalau orang yang nggak baik, ya tele-tele. Dan kalau nggak, akhirnya masuk ke dalam neraka. Bagi orang yang kafir di neraka selamanya, bagi orang yang mukmin ada iman dalam dirinya, maka dia setelah cukup menebus dosanya, dilintaskan, hidup, masukkan dalam air penghidupan, lalu dimasukkan dalam surga. Jadi kalau ada orang ini tangannya pakai itu, kamu semuanya itu pakai kalkulator. Kalau ada orang punya dosa 100, itu pahalanya 101. Dosanya 100, pahalanya 101. Dosa 100 dibayar dengan pahala 100, lunas, masih sisa pahala 1 langsung masuk surga. Ini yang namanya waman taqulat mawazinuhu wa huwa fil jannati radiyah. Kalau ada orang yang dosanya 100, pahalanya 99. Dosanya 99 dibayar dengan pahala 99, masih sisa dosa 1, neraka dulu untuk menebus dosanya yang 1 itu. Kalau ada orang punya pahala 100, dosanya 200. Maksudnya dalam hisab pahala 100 untuk membayar dosa 100 lunas, masih sisa dosa 100 diampuni oleh Allah, langsung masuk surga. Ini perlunya setiap hari Rabbil birri astagfirullah hadis yang dikatakan tadi, astagfirullahaladzim, dosa mata, dosa otak, dosa hati,
Ini astagfirullahaladzim fungsinya supaya nggak ada saldo minus nanti. Setiap hari menabung kebaikan, setiap hari mohon ampun, kalau terjadi saldo minus diampuni menjadi plus. Setelah itu hanya ada dua tempat, di surga selamanya atau di neraka selamanya. Jadi endingnya surga atau neraka. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang perjalanan nyawa, mulai dari sebelum masuk, sampai keluar, sampai keluyuran. Sampai dibawa kemana-mana oleh malaikat, ya, sampai akhirnya meninggal dunia, sampai dibangkitkan kembali, sampai dihisab, sampai di surga dan neraka. Ada pertanyaan? Tanya-tanya. Monggo. Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Sudah pernah saya terangkan. Nah, sekarang panjang lebar, sekarang secara singkat saya terangkan apa tadi? Setan itu, iblis itu ada yang mengatakan sejenis malaikat. Ada malaikat namanya Azazil. Malaikat yang paling cerdas, paling pintar, tapi karena pintarnya sombong, ketika Nabi Adam diciptakan Allah disuruh sujud nggak mau, maka dibliskan, bisa dijauhkan dari rahmat Allah, diberi nama iblis, iblis no, dijauhkan dari rahmat Allah, bisa diberi nama iblis. Ada yang mengatakan iblis termasuk jenis setan. Buktinya wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat supaya sujud pada Adam, semua malaikat pada sujud kecuali iblis. Berarti iblis termasuk malaikat. Buktinya kok kecuali iblis. Tapi ada yang mengatakan iblis itu bukan malaikat. Kalau terjadi kecuali iblis bukan, itu namanya dalam sastra Arab disebut istisna munqati'. Semuanya bangun tidur kecuali anjing. Bukan berarti anjing termasuk manusia, bukan. Semua santri Joko Tunggal sholat subuh kecuali anjing. Bukan berarti anjing itu ya seorang santri, bukan. Itu namanya pengecualian yang terputus. Istisna munqati'. Jadi semua malaikat bersujud kecuali iblis. Bukan berarti iblis termasuk malaikat. Semua santri sholat subuh kecuali anjing. Bukan berarti anjing termasuk santri, bukan. Namanya pengecualian yang terputus. Lalu mengapa? Karena kalau malaikat terbuat dari nur, dalam hadis diterangkan malaikat terbuat dari nur, cahaya, sedangkan iblis min naris samum, dari api. Lain kan? Maka dalam Quran disebutkan kana minal jinni wa fasaqa an amri rabbi. Adalah iblis itu termasuk jin. Berarti bukan malaikat. Rupanya kebanyakan ulama cenderung mengatakan iblis bukan malaikat. Walaupun ada alasan yang macam-macam, saya cenderung bahwa iblis bukan malaikat, tapi karena minal jinni, tergolong jin. Terbuat dari apa? Min naris samum, dari api yang menjilat-jilat. Jadi bahannya aja lain. Malaikat dari cahaya, sedangkan iblis dari api lain. Lalu apa bedanya jin sama setan? Saya tahu nayu, syaitin itu artinya beling. Jadi jin itu kalau beling ya disebut setan. Uangnya beling ya setan, oh setan.
saya tahu naik saya tinggal karena beling. Beling nak kalau ketua DPR kok. Kalau legislatif mengurusi eksekutif kan semua elek-elek ana eksekutif ngeranggap legislatif kuwi luwe elek-elek. Ini kok ora tahu dirembuk ya. Ketua DPR itu legislatif ya. Mengurusi proyek itu urusan eksekutif. Oh, dibicarakan rame ya. Ada orang eksekutif ngerangkap legislatif, kok nggak pernah dibicarakan? Puan Maharani, menteri dan anggota DPR belum dicoret sampai sekarang. Legislatif mengurusi eksekutif disalahkan. Kalau ada eksekutif merangkap legislatif, biarkan. Pokoknya kalau ngomong ya tekan dindi. Ya, jadi jin, setan, bahan lain. Kalau beling namanya juga setan. Jin kalau beling namanya setan. Tapi kata-kata jin sendiri, inna minnas sholihun. Di antara kami ada yang soleh, tapi di antara kami tidak soleh. Berarti yang enggak soleh itu yang setan. Kalau iblis jelas itu boleh kira karuan sampai iblis, no, dijauhkan. Iblis sae umadu minar rahmah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau ingin lebih jelas, saya punya tulisan judulnya menguak dunia jin, setan, dan malaikat. Mau? Boleh. Ada saya punya tulisan. Di prestis ada, di rekaman saya juga ada. Dulu pernah saya print ya, pernah saya bagikan ya. Menguak dunia. Udah ada, nanti saya berikan deh. Menguak dunia jin, malaikat. Nah, kalau ruhnya orang yang sudah meninggal, apa bisa mendoakan sama orang yang hidup? Orang yang meninggal, rohnya orang meninggal bisa mendoakan orang yang hidup apa mati? ketika sahabat bertanya, kalau kamu sudah meninggal dunia ya Rasulullah, aku ngirim salam kepada kamu, apa kamu bisa jawab? Kamu sudah jadi tanah. Malaikat akan menyampaikan salammu padaku dan aku bisa menjawab. Pertanyaan saya, salam itu doa apa enggak? Doa, nek ngono mau mati ya iso ndongano. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan ndongano. Berarti wong mati iso ndongano, buktinya wong disalami iso jawab salam itu doa. Yang kamu pegang adalah salam itu doa. Kalau ada orang mati disalami bisa jawab, berarti bisa mendoakan. Tahu? Boleh kasih sih, orang mati bisa berdoa gak orang mah. Mula utaknya perlu tinggul begini. Oleh orang yang utak ya. Kalau kamu cari dalam hadis manapun nggak ada. Orang mati bisa mendoakan nggak ada. Tapi kalau saya salam itu doa apa enggak? Dan Nabi kalau disalami bisa jawab, berarti bisa mendoakan. Mulanya ulama ahli sunnah jamaah itu tekin mas. Benar. Kalau ada orang mengatakan Islam Nusantara itu berarti benci Arab itu ya wong nggak utek. Yang ngomong Islam Nusantara itu kiai pesantren. Kiai pesantren itu kitabnya semuanya Arab. Misalnya Arab semua kiai pesantren. Lalu saya ngarani anti Arab gak iso bahasa Arab. Tapi ya ukti umi ya.
Paling bisa ini ukti, akhwat, mulai rumah saya suruh masuk paling parah. Nggak boleh mengatakan Tuhan, Rob. Nggak boleh mengatakan puasa, saum. Nggak boleh mengatakan kawin, nikah. Orang nggak tahu bahasa Arab itu. Orang Arab itu binatang juga nikah. Mengawinkan pohon juga nikah. Yang namanya binatang puasa itu nggak makan ya puasa, nggak ngomong namanya juga puasa. Maryam ketika suatu saat ini nazar tulir rahmani, aku menazar kepada Allah sauma puasa, aku nazar puasa pada Allah. Walan ukalliman yauma insiya, hari ini nggak ngomong pada seseorang pun. Itu poso. Ibu Maryam mengatakan, aku poso, aku nazarnya Gusti Allah poso. Ya bui orang ngomong. Jadi orang Arab mengatakan nggak ngomong itu namanya juga puasa. Puasa disalah-salahkan. Kalau menurut kamu Mr. Muhammad Yamin, puasa dia itu tidak makan, tidak minum. Padahal saum itu tidak hanya ngawur. Roh itu kalau terdengar orang tambah lorok, orang panggil roh itu naik. Orang itu. Kamu tahu, tuan rumah itu bahasa Arabnya Rabbul Bait. Pimpinan yang tukang menari itu Rabbul Uzbi. Roh ini belum tentu Tuhan. Jakarta Utara itu roh Kalau roh, air puasa. Lah, Kiai mengatakan Islam Nusantara dijelek-jelekan, dianggap anti Arab. Oh, nah kamu yang namanya akad nikah pakai talak itu kan Islam Nusantara. Nggak ada orang Arab apa nikah pakai talak itu nggak ada. Bagi waris ada gonogini itu nggak ada. Yang ada itu Islam Nusantara, Mas. Nggak ada itu. Talak itu nggak ada. Bagi waris gonogini itu kalau bukan orang Indonesia nggak ada. Orang Arab itu nggak ada itu gonogini. Mengapa? Orang Arab itu kan segala sesuatu tanggung jawab orang laki-laki. Makan, minum, pakaian perempuan itu dari laki-laki. Anak dari laki-laki. Makannya anak laki-laki. Yang menyusui anak laki-laki. Karena nggak punya susu, mencari orang perempuan suruh nyusul. Dibayar. Kalau istrinya menyusui anaknya sendiri, diperhitungkan opahnya. Fa'in arda'ala lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau istrimu menyusui anakmu, ya kamu bayar itu opahnya. Itu Arab. Itu semua harta punya laki-laki. Laki-laki meninggal dunia langsung diwaris nggak masalah. Tapi orang Jawa kan enggak. Ya harta itu dikumpulkan bersama. Sing nyusoni sing wedok, sing masak perempuan, yang ngatur rumah tangga perempuan, yang mencuci pakaian perempuan, urusan rumah tangga perempuan, laki-laki nyari nafkah. Jadi hasilnya harta yang terkumpul itu merupakan hasil kerja berdua. Kalau laki-laki meninggal dunia nggak bisa langsung dibagi, bagiannya perempuan, sahamnya perempuan mana? Bukan hanya Freeport yang punya bahasa. Sebelum diwaris, bagi dulu kalau gini, karena itu saatnya perempuan dalam mengumpulkan harta benda. Itu Islam Nusan. Kurang paham. Orang jengkel piye, Islam Nusantara dianggap anti Arab itu. Semua kita punya kiai-kiai bahasanya Arab. Sampai bahasa Jawa saja ditulis Arab. Bahasa Melayu, orang Betawi aja ditulis Arab. Bang Kiai Nawawi Banten ditulis Arab. Walaupun bahasa Banten ditulis Arab. Kok dianggap anti Arab? Katanya roh itu enggak
gentayangan guyuran. Tapi kok ada orang ketika kita datang ke kuburan, muluk salam, itu juga dia bisa jawab. Kan nyawanya di sana. Kok bisa di sini? Kita yang ziarah kubur di Tanah Kusir, nyawanya di Guliin. Kita datang ke Tanah Kusir, assalamualaikum, kok bisa menjawab? Kok dia bisa tahu kita datang di situ padahal dia di Guliin? Itu memang dipertanyakan. Ternyata nggak terlalu sulit roh untuk datang di Tanah Kusir. Saya tanya, jarak antara bumi matahari berapa kilo? 83.000 kilometer. 83.000 kilometer. Begitu matahari terbit, apa menunggu lama untuk sinar matahari sampai ke Sodom ini? Sangat cepat. Jadi nyawa kita yang diiringi itu sangat cepat untuk sampai di Tanah Kusir. Karena nyawa nggak seperti kita. Saya dari Bekasi ke sini aja, macet berkali-kali. Malaikat nggak ada hambatan itu. Ya. Jadi kecepatannya kecepatan cahaya. Masya Allah. Jadi nggak ada masalah. Dan adapun kalau roh itu bisa kemana-mana, memang iya. Buktinya ketika Nabi Isra Mi'raj, itu arwahnya para nabi turun ke Masjidil Aqsa. Wa taqaddam li sholati fa shalla kullu man fis sama wa anta imam. Sering dengar itu? Wa taqaddam li sholati fa shalla kullu man fis sama wa anta imam. Watakot dan tari sholat dan kamu dan biasanya kalau mau azan kan watakot dan tari sholat kamu maju sholat ya Rasulullah. Masalah kulman bisama lalu sholatlah semua arwahnya para nabi yang di langit. Wa antar imamu, kamu imamnya. Mana yang tanya orang mati bisa berdoa pada? Ayo, masuk. Sholat itu ada doanya enggak? Lah nabi ketika Isra Mi'raj, nabi yang pada di langit pada turun ikut sholat Masjidil Aqsa. Sholat itu ada doanya enggak? Oh kalau begitu masih bisa berdoa. Sekaligus nambahin ya, nambahin. Bisa sampai. Tapi untuk ketemunya orang hidup dengan rohnya orang mati, kalau nggak dalam mimpian tidak. Roh arwah bisa, tapi orang keluyuran godong ancol karena itu enggak. Itu istilah asli dari hadis alam arwah itu enggak. Tapi para memang sebelumnya arwah sudah ada. Tapi tidak berarti di sini ada perbedaan ulama tentang dibuat manusia dulu jasadnya lalu dibuat arwah, apa dibuat arwah dulu lalu dibuat jasad arwahnya dimasukkan. Ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat jasad dibuatin arwah sudah ada. Karena dulu di punggungnya Nabi Adam dikeluarkan dzurriyyahnya Adam, semua keturunan Adam. Wa asyhadahum alastu bi rabbikum. Lalu Allah berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Itu masih di alam arwah. Berarti arwah sudah ada, lalu orang dibuat jasadnya, arwah dimasukkan. Ada yang berpendapat jasad dulu dibuat, baru dibuat arwah. Tapi kata-kata yang menunjukkan arwah dibuat itu enggak ada. Yang ada selalu ditiupkan. Berarti arwah itu sudah ada, ditiupkan. Walau fi khofi itu. Semuanya yang saya lihat dalam hadis maupun Quran tentang nyawa itu ditiupkan, berarti sudah ada. Dan tempat itu orang menyebutnya alam arwah. Alam yang nggak ketahuan di mana.
Ya jadi apa namanya al-adam. Arwah yang nggak ketahuan, orang menyebutnya alam arwah. Ketika masih di alam arwah, manusia telah ditanya, bukankah aku Tuhanmu? Mereka mengatakan iya, kamu Tuhanku. Kalau kemudian setelah hidup mengingkari, setelah itu masalah lain. Tapi roh dalam hal ini berbeda karena Jibril juga sering disebut roh. Malaikat roh itu Jibril. Ini yang orang Kristen nyebutnya Roh Kudus. Itu Jibril. Jadi kalau dalam Quran ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha, roh di sini ada yang mengartikan Jibril. Malaikat roh. Ada lagi pertanyaan? Ya. Untuk makan roh gimana? Makannya? Makanya sekarang dijualin terus lagi makan. Ya. Saya kira tadi sudah saya katakan dari surga, makanan dari surga. Kayak apa? Enggak ada yang tahu, hanya diberitahukan makanan dari surga. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan ini ada yang punya hajatan ini. Doakan anaknya jadi anak yang solihah. Ya, punya anaknya nanti menjadi anak yang solihah. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-iman wal ilmi wal khair wa la taj'alna wa ij'alna min al-kufri wal dhair. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم سلم أرواحنا وأجسادنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم واجعل ابنة أخي Sobirin, ibnatan solihatan, muti'atan bidi walidayya ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum. Apabila ada kekurangan minta maaf. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.